Terima kasih Anda masih di Rosi Spesial 2 tahun COVID, saatnya kita bangkit. Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika mulai mencabut seluruh aturan protokol COVID. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita tanya langsung ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pak Menteri Kesehatan dulu, saya tanya, orang banyak membandingkan tuh kalau saya ke Amerika nggak ada karantina, yang penting udah vaksin. Kok kayaknya ke Indonesia masih dipersulit? Padahal katanya kebijakan kita saling mengintip, melihat. Banyak negara yang sudah, Eropa misalnya sekarang sudah membebaskan saja semuanya. Apakah intipan kita selama ini tidak kita atur juga di negara Indonesia? Kita saling intip sih, dan buat informasi Amerika Serikat dari dulu nggak pernah ada. Cuek banget ya? Cuek banget, terbuka. Kalau negara Eropa, beberapa memang dibuka, beberapa tidak. Kalau kita lihat di negara Asia, hampir semua tertutup, ya. Apalagi Cina. Jadi kalau ditanya Indonesia kemana? Ya, karena sorry Pak Menkes, Singapura udah nggak pakai karantina lagi. Singapura udah nggak pakai karantina, ya. Walaupun Singapura itu jumlah kasus naiknya itu jauh di atas kita ya, 4 kali sama 5 kali lipat di atas kita. Jadi memang sesudah kita pelajari pelonggaran dari protokol kesehatan itu bukan 100% berbasis sains atau medis. Karena banyak sekali faktor-faktor sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhi. Dan kondisi masing-masing negara berbeda. Ya, negara yang politically strong, pemerintahnya seperti Cina, ya mereka melakukannya mungkin 100% sains. Kalau negara yang demokrasi yang memang opini masyarakat itu sangat menentukan, apalagi kalau dekat-dekat pemilihan umum, ya itu akan mempengaruhi kebijakannya. Nah kita bicara di dalam, dan Bapak Presiden sih sangat balance ya orangnya ya. Beliau bilang ya kita melihat faktor sosial, ekonomi, tapi juga kita harus mempertimbangkan faktor kesehatan. Sehingga apa langkah yang kita ambil, menurut saya adalah langkah yang balance. Langkah yang balance. Langkah yang balance. Kalau Bu Retno, apa catatan penting 2 tahun pandemi ini? Karena selalu kan dikaitkan dengan kebijakan negara-negara lain. Dan sebagai seorang Menteri Luar Negeri pasti memantau itu. Tapi apa sebenarnya sesungguhnya catatan penting di 2 tahun ini, Bu Retno? Jadi kalau saya berusaha untuk flashback 2 tahun perjalanan selama 2 tahun ini, paling tidak itu ada 3 titik yang saya tidak akan pernah lupa. Pertama adalah pas kita mau mulai mencari vaksin. Tadi saya sudah cerita di awal bagaimana kita memutuskan mencari vaksin rame-rame bareng-bareng, akhirnya dapat. Yang kedua, saya ingat betul pada saat kita udah nggak punya APD. Dan pada saat nakes udah mulai jatuh. Terus kemudian kita harus mendapatkan APD secepatnya. Belum lagi beberapa bahan baku obat kita sempat ketahan. Nggak bisa keluar dan kita butuh obat-obat itu. Jadi itu gerilyanya luar biasa. Titik ketiga adalah saya ingat betul pada saat Delta sedang tinggi-tingginya, kita perlu tambahan vaksin banyak. Terus kemudian saya pada saat itu sedang hadir di pertemuan G20 di Italia. Kita gerilya lagi dan disitulah titik di mana negara-negara itu mulai melakukan kerjasama dengan kita untuk dose sharing. Jadi lebih langsung, ada yang bilateral, ada yang melalui COVAX. Jadi sekali lagi kalau kita lihat urutan peristiwa-peristiwa di 2 tahun selama 2 tahun ini banyak sekali titik baliknya, tetapi yang saya syukuri adalah at the end kita bersama bisa melaluinya dengan baik. Kita nggak mudah dengan masyarakat yang rakyat yang begitu banyak, dengan pulau-pulau yang banyak. Nomor 3 terbanyak, penduduk terbanyak di dunia, geografis yang luar biasa. Tapi kita bisa melaluinya. Ya. Pertanyaannya, ini ada pertanyaan dari Dina Aprilia Kusmiati dari yang masuk ke social media Kompas TV. Pak Menkes, jadi kira-kira tahun ini bisa mudik nggak Pak? Udah kangen nih pada keluarga. Memang angkanya Omikron sekarang sudah menurun lebih dari 12 provinsi. Kalau angkanya bisa menurun terus, kemudian nanti pas di puasa kondisinya baik, saya rasa itu akan menjadi pertimbangan utama Bapak Presiden untuk mengambil keputusan. Tapi kalau saya bisa saran ke teman-teman ya, apakah kita bisa mudik atau tidak,
kita bisa melakukan aktivitas atau tidak, itu sebenarnya sangat bergantung ke diri kita masing-masing. Ya sama seperti misalnya kalau demam berdarah sama flu, itu kan udah biasa. Jadi kalau orang misalnya lagi musim hujan, ya boleh nggak jalan-jalan? Boleh, tapi pakai payung sama pakai jas hujan. Jadi selama masyarakat bisa mengatur protokol kesehatannya sendiri, seperti tadi Bapak Oma dan Opa tersebut. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa. Jadi kalau kita mau mudik, kalau mudik itu bisa diizinkan, itu juga tergantung dari bagaimana masyarakat menjaga protokol kesehatan. Betul. Kalau itu udah bisa, harusnya go. Dan disiplin kita lebih bagus dibandingkan banyak negara ya. Pakai masker kita tuh jauh lebih bagus. Ya, itu banyak confirm. Confirm ya, karena Bu Menlu keluar negeri kemana-mana. Saya ingat waktu itu Bu Menlu ke Italia, Bu Menlu, aduh Mbak Uci, aku serem pada yang abis nonton bola Piala Eropa kalau nggak salah. Jadi semua orang nggak pakai masker, aku tetap pakai masker. Dan sering kali dianggap aneh banget sih kalau pakai. Pertanyaanku adalah, benar nggak bulan April tidak ada lagi karantina? Jadi baik warga negara Indonesia yang datang ke Indonesia maupun WNA, itu nggak perlu karantina lagi 3 hari per April ini. Kita mengkaji terus, dan kemarin sama Pak Menko Marinvest kita akan melakukan pilot project di Bali. Oh, hanya Bali? Yang tanpa karantina. Kenapa Bali? Karena Bali sudah turun sangat drastis dari puncak Omikronnya, dan vaksinasinya terus terang mereka sangat tinggi. Dosis 2, bukan hanya dosis 1, termasuk juga lansia. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin misalnya, ya otomatis percepat vaksinasi, prokesnya diperketat agar supaya penularannya turun. Harusnya kalau penularan turun dan sebagian besar rakyat sudah memiliki imunitas gara-gara vaksinasi, ya itu menjadi pertimbangan utama untuk membuka penuh tanpa harus karantina. Saya mau tanya, para menteri ini kayak Bu Retno kan jalan-jalan terus nih untuk kebutuhan forum-forum internasional. Diplomasi Indonesia di panggung dunia. Pernah Parno kena COVID nggak? Ya selalu ada lah, kekhawatiran itu selalu ada. Tapi tadi baru saya ngomong sama Mas Budi, kalau pergi gimana Mbak, gitu kan? Saya coba disiplin sekali. Jadi pas mau masuk pesawat biasanya coba makan dulu, supaya di pesawat kita nggak makan. Oke. Terus setiap 4 jam ganti masker. Terus terus ini dilap, terus ingat terus jangan sampai gosok-gosok dan sebagainya. Dan dalam kondisi apapun, walaupun sekitar kita sudah mulai bebas, kalau untuk saya sendiri, saya berusaha untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Karena saya tahu ketemu sama Bu Menlu ini, saya pernah mau makan siang sama Bu Menlu, Mbak Rosi nun sewu ya, antigen dulu. Oh siap, antigen dulu mau makan siang sama Menlu. Parno nggak seorang Menteri Kesehatan kena COVID? Oh kita yang paling parno, apalagi kalau teman-teman menterinya kena, itu kita yang paling parno. Jadi nggak boleh, karena kita tuh fokusnya menjaga kesehatan sesama teman-teman di kabinet. Sebenarnya Pak Menkes, yang paling parno adalah kalau kita kena tracing. Waduh, itu males banget. Pernah kena tracing? Ada, pernah. Rasanya? Malah pernah saya di awal-awal itu pernah false positif. Jadi dites positif. Panik kan? Waktu itu masih jadi wakil menteri, mau jalan-jalan sama Pak Erik, mau ada tugas ke Korea. Dites positif, tapi sorenya kita tes lagi negatif. Jadi 2 kan berbeda. Jadi false positif itu bisa terjadi pada menteri juga ya? Wakil menteri, waktu itu wakil menteri. Wakil menteri ya? Tapi akhirnya dia suruh konservatif, ya kita isolasi 5 hari di Sahid. Waktu itu saya ingat. Jadi saya pernah merasakan isolasi. Oh iya, ingat aku. Ingat di Sahid. Sebagai menteri kesehatan, tapi ngeri nggak kalau menteri kesehatannya sampai kena COVID? Sebenarnya agak... Sebenarnya yang saya lebih ngeri kalau ngelihat pada saat Delta rakyat banyak yang kena dan wafat. Itu kalau buat saya pribadi lebih lebih sedih di hati gitu ya. Jadi bukan tentang diri kita, tapi bagaimana rakyat begitu banyak yang terkena varian, terutama pada waktu Delta. Itu saya banyak yang bilang. Waktu di Rut Mandiri mukanya nggak seperti sekarang. Begitu jadi menteri kenapa ada kantung matanya? Karena waktu jadi menteri kesehatan itu jawab WA waktu bulan Juli itu sampai jam 1 jam 2. Mereka tuh cari rumah sakit. Jadi banyak sekali orang tuh cari rumah sakit pada saat itu. Jadi kita layani kan. Dan kadang-kadang kita namanya manusia nggak tahan, kita ketiduran. Yang paling sedih besok bangun itu misalnya jam 5:30 kita balas, iya Pak nanti kita bantuin ke sini. Dia bilang oh, udah meninggal. Nah, itu paling nggak tahan. Jadi gara-gara kita ketiduran telat,
nggak dapat rumah sakit karena antriannya banyak sekali waktu itu. Ya, dan ada keluarga yang kehilangan nyawa anggota keluarga. Pak Menteri saya tahu karena kita juga ada grup WA, bagaimana banyak yang minta apakah soal dari mulai tabung oksigen, kamar rumah sakit. Pak Menteri berusaha langsung staff kalau bisa membantu gitu. Pak Menteri banyak membantu orang-orang. Tapi pernahkah Pak Menteri merasa tidak berdaya untuk membantu anggota keluarga sendiri? Nah, ini ditanya jadi saya ngalamin. Lagi berkunjung sama Pak Panglima sama Pak Kapolri. Dulu sering jalan bertiga kan. Saya dengar tuh, tante saya masuk rumah sakit. Satu-satunya masih hidup dari keluarga ibu ya. Udah, masuk kita urus di Bogor. Kita jalan lagi, meninggal. Karena telat dapat Gamaras. Jadi bayangkan kita sebagai Menteri Kesehatan pun pada saat itu tuh benar-benar terlambat. Tapi emang beliau sudah tua sih. Ya udah, jadi berhenti kita jalan ke rumah sakit PMI Bogor waktu itu. Ya, dibantu sama Pak Arya Bima segala macam. Dan sedihnya kan nggak bisa ditaruh di makam yang benar kan? Ya. Harus ditaruh di makam yang lain. Jadi ngalamin sendiri saya ngelihat. Oh seperti ini, pemulasarannya seperti apa gitu kan. Kita nggak bisa ngapain, yang bisa lihat nyolatinya agak jauh. Kemudian dimakaminya bukan di makam yang kita bisa, harus di tempat makam lain. Mereka bilang, nunggu Pak nanti 2 tahun dipindahin. Yang ngalamin sendiri. Ya. Sering kita melihat bahwa begitu banyak orang kehilangan anggota keluarga, tapi kita juga tahu bahwa pembuat kebijakan itu juga di saat-saat yang sulit membuat kebijakan, dia juga tanpa kita ketahui kehilangan anggota keluarga. Kakak juga meninggal ya Pak Budi? Saya kakak tidak, tante yang Tantenya ya? Tante yang meninggal. Itu yang buat Pak Budi juga the lowest point? Ya sedih aja ya, memang kok kita nggak bisa membantu sebagai Menteri Kesehatan. Tapi memang waktu itu cepat sekali sih turunnya, cepat sekali waktu itu Delta. Kondisinya memburuknya ya. Mbak Bu Retno, punya the lowest point saat menangani ini semua? Enggak sih, enggak. Karena aku cuma mikir begini, kalau kita yang sedang diberi tanggung jawab untuk membantu, kemudian kita down, terus siapa lagi? Dan kebetulan dari sisi keluarga tidak ada yang terkena, tetapi saya mengalami orang-orang yang dekat saya, yang bekerja bareng dengan saya, banyak sekali yang terkena, terutama waktu Delta, dan bagaimana kita mencari rumah sakit itu sangat luar biasa, tantangannya sangat luar biasa. Jadi ada tim saya yang paling dekat itu, dia harus kehilangan ibu, dia harus kehilangan paman-pamannya, dia sendiri kena, belum ada tim saya yang baru melahirkan, punya bayi, dia kena, anaknya juga kena, mencarikan rumah sakit yang bisa menampung bayi. Jadi luar biasa pada saat itu. Tapi sekali lagi Mbak Oci, spiritnya adalah saling bantu. Saling bantu, saling menguatkan. Saling menguatkan. Itu sesungguhnya pesan yang paling penting karena di tengah badai sekuat apapun, kalau kita saling menguatkan, punya semangat yang sama, tidak ada badai yang tidak dapat kita. Dan itu kekuatan kita. Ya. Dan saya terharu juga Pak Menkes bilang, pernah parno nggak kalau Menteri Kesehatan kena COVID itu kayaknya pergunjingan setanah air. Kalau Menkesnya aja bisa kena COVID, apalagi rakyatnya. Tapi ternyata seorang Menteri Kesehatan nggak takut kena COVID atau nggak cemas. Dia lebih mencemaskan kalau masyarakat banyak yang kena COVID. Terima kasih Pak Menkes, Bu Menlu untuk seluruh kerja kerasnya di 2 tahun melawan pandemi. Terima kasih. Indonesia bisa melalui 2 tahun masa sulit karena kita bersatu yang jadi kekuatan bersama. Rika Ruslan dan Ganzer Lana, together make a better life. Pak Budi baru cinta
setiap hari bersama menikmati arti memberi, ku rasa hatiku bernyanyi. La 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 la, together make a better life, together make the world smile, together